Ha- Halo sobat boba, halo teman-teman boba. Ini Friday night. Kita papi baru selesai makan nih. Boba udah ngajakin keluar dari tadi meong-meong di itu. Kok jadi buram? Nah, dari tadi udah meong-meong, udah manjat-manjat di pintu pengen keluar. Ya sini Bob, Boba, sini, Boba. Nih, dia dari tadi tuh udah pengen keluar. Berapa pilih makan? Semangat banget karena dia tahu nih hari ini Friday night, besok Sabtu, jadi dia santai. Udah duduk situ. Dem, tuh ada mobil tuh. Ntar dia lagi aktif nih. Ekornya bergoyang. Tapi nggak tahu tuh tandanya apa ekornya bergoyang. Tapi dia kalau di rumah sambil tiduran bukan tidur. Tapi nonton TV dia tiduran di meja di depan papi. Ekornya juga goyang-goyang. Agak ini. Tapi dari kemarin batuk-batuk kayaknya gatal-gatal nih apa tenggorokan. Di kantor juga teman ada beberapa yang lagi flu katanya anaknya. Emang udara nggak bagus. Tadi juga papi online meeting sama teman yang di Bali, katanya Bali udaranya nggak bagus. Jadi pada sakit. Panas tiba-tiba, hujan tiba-tiba, panas. Sama lah di Jakarta juga ya. Nah, ngapain tuh Bapak tuh? Kayaknya dia bingung mencari sesuatu. Mencari sesuatu, Bob? Oh, mau duduk situ? Duduk dekat pohon dia. Ada aja si Boba ini. Biasanya duduknya di sini, di vaping. Sekarang duduk di situ Boba. Tumben dia. Biasanya Boba tuh pipis di situ. Tapi nggak enak sama tetangga. Pipis sih nggak apa-apa, yang penting jangan pup. Kalau pup kan bau, tetangga pada marah. Ini sih lahan kosong sih, nggak ada orang sih. Tapi kita harus keep it clean. Nah, teman-teman Boba, tahu nggak ada mitos yang bilang bahwa kucing itu bisa merasakan dan melihat makhluk halus, entitas halus atau entitas yang tak kasat mata atau hantu, horor-horor gitu lah. Banyak mitos yang bilang gitu. Tapi tidak ada pembuktian secara ilmiah sampai sekarang yang membuktikan bahwa kucing atau boba bisa ngelihat, nggak ada. Cuman kalau cerita rakyat, secara histori, cerita rakyat, mitos-mitos rakyat banyak tuh. Kayak kampung papi, waktu itu di Pontianak itu dibilang bahwa kalau ada orang meninggal, terus ada kucing hitam tiba-tiba melompat. Suara telepon. Oh bukan, telepon orang. Jadi kalau ada orang meninggal, mayatnya dilangkahin sama kucing hitam, mayatnya bisa hidup kembali. Itu secara mitos. Tapi tidak ada pembuktian sampai sekarang. Mitos mah banyak. Makanya kucing itu dibilang orang bisa lihat makhluk halus, entitas halus. Kenapa? Jadi saat malam-malam, nah kayak gitu tuh dia kan sibuk tuh, lihat kayaknya serius dia lihat sesuatu kiri kanan. Nah, kalau papi baca di Google itu sebenarnya kenapa? Karena kucing itu punya kumisnya itu kan panjang tuh kumisnya. Kita lihat ya. Coba lihat kumisnya. Nih kumisnya Boba nih. Panjang nih kumisnya tuh. Kumisnya Boba tuh panjang ini. Nah, itu tujuannya adalah kumisnya itu bisa mendeteksi perubahan cuaca, pergerakan cuaca dari panas ke dingin, kemarau ke musim hujan dan lain sebagainya. Makanya dia tuh diam, kayaknya fokus ngeliat sesuatu, padahal kumisnya sedang merasakan ini nih, sensitivitas kumisnya itu merasakan, oh ini udaranya panas, oh ini dingin, oh nanti akan hujan. Dia tahu. Tapi memang ada yang bilang dia bisa melihat makhluk halus. Itu matanya kayak makhluk halus, padahal mata kucing. Nah, terus secara histori, zaman-zaman dulu itu setiap penyihir jahat selalu miaranya kucingnya hitam.
Makanya mitosnya banyak bahwa kucing itu bisa melihat makhluk halus gitu. Padahal tidak ada pembuktian secara ilmiah. Nah, teman Boba, nih satu lagi nih ada mitos bahwa kucing itu bisa mengusir makhluk halus, atau juga kucing bisa menjaga kita tuannya dari hal-hal gaib yang bersifat energinya negatif. Maka interpretasi manusia tuh ada yang melihat bahwa kucing itu kalau di rumah dia diam, dia melihat sesuatu, mengawasin sesuatu, pandangannya pas ke depan, nggak mau pindah, terus kadang padahal nggak ada apa-apa. Nah, itu dipercayain dia itu sedang berinteraksi dengan makhluk halus, atau sedang menjaga menjaga rumahnya atau menjaga tuannya itu supaya tidak diganggu energi yang negatif. Seperti itu. Nah, mungkin teman-teman Boba yang pernah yang ada kucing di rumah, pernah nggak ngeliat satu saat kucingnya di rumah itu? Ya Pak, malam. Ada om security lewat. Nah, ngeliat apa? Kucing di rumah, misalnya di depan pintu itu dia duduk ngeliatin pintu, atau di depan kamar dia kayaknya menghalangi pintu kamar itu. Nah, itu menurut mitos bahwa dia tuh sedang menjaga ini rumahnya itu jangan dimasukin hal-hal negatif. Kenapa manjat-manjat? Pak, jangan manjat tuh. Iya, turun-turun. Nah, dia tuh sedang menjaga. Jadi kalau di depan rumah dia duduk diam, nah itu dia sedang menjaga rumah kita. Ada hal-hal yang negatif yang mau masuk atau lewat. Dia tidak akan mengizinkan hal-hal negatif masuk ke rumah kita. Itu mitos sekali lagi. Itu mitos, teman-teman Boba. Believe it or not. Tidak ada pembuktian secara ilmiah untuk hal itu. Nah, seperti ini nih. Lihat. Dia ngelihat cahaya tuh. Kalau ada cahaya di depan, padahal jauh, dia bisa ngelihat. Kita juga bisa ngelihat. Tapi memang salah satu sensitivitas matanya itu, kedipan yang kecil pun yang kita nggak tahu, misalnya lampu itu berkedip, mata kita nggak bisa nangkap, tapi matanya bisa. Beneran. Tuh, ada lagi cerita mitos yang membilang bahwa kucing itu dia bisa menyerang energi negatif, atau dia punya sifat protektif terhadap rumahnya, wilayahnya, atau bisa dibilang majikannya. Karena dia merasa kalau majikannya terancam, rumah atau wilayah yang terancam oleh hal-hal goib, entitas makhluk halus, atau hal yang tak kasat mata, dia akan mendesis, dia akan melawan. Dan apabila majikannya ada energi negatif di sekitarnya, dia bisa menetralkan. Ini memang mitos, tapi sangat kuat sekali mitosnya karena banyak orang yang percaya itu. Coba lihat deh yang punya kucing, pernah nggak satu saat melihat dia di rumah itu menatap ke satu sudut yang kosong, mendesis, fokus, dan seperti mau menyerang gitu, siap-siap kalau kucing mau berantem kan dia siap tuh. Nah, seperti itu, tapi di depannya nggak ada apa-apa. Nah, itu adalah bisa diinterpretasikan bahwa dia sedang melihat makhluk yang tak kasat mata atau energi negatif. Jadi dia menyelamatkan atau menjaga dia atau protektif kepada wilayah atau tuannya. Nah, ini ngapain lagi nih? Dia pasti cari-cari kodok nih. Jangan dibawa. Dia tuh kalau udah masuk bawah mobil susah. Coba sini aja, diam. Coba sini. Dia tuh kalau udah ngeliat kodok, ngeliat apa? Kecoa, udah. Coba diam aja sini. Nah, kalau duduk santai diam gini kan enak, Bob. Yang di atas rumput, tapi gampang menjaganya. Coba lihat apa sih? Tuh, tuh. Bangkean lagi jalan ke sono.
lagi main basket dia. Jadi Boba sendiri, Bob. Ya tapi Bang Ken juga nggak pernah nemenin Boba kok, sekali-sekali. Dia ngeliat sesuatu, nah, dia mengamati ini daerah rumahku, wilayahku, nggak boleh ada kucing lain. Kalau ada kucing lain dikejaran, beneran loh. Teman Boba, kalau dia udah ngejar kucing, badannya kan gede nih kalau untuk ukuran kucing kampung, gede, jauh lebih gede. Makanya kalau ada kucing kampung dikejar sama dia. Dulu berapa tahun yang lalu ya, dia berantem sama kucing kampung. Badannya udah gede, kayaknya pas waktu itu lagi gemuk, lebih gemuk dari ini nih. Dia lagi berantem, papi kan kaget, papi kejar mau tangkap. Pas dia lagi cakar-cakaran sama kucing kampung, papi deketin, dipikir papi kucing kampung juga, dicakar kaki papi itu sampai berdarah, cakar sama digigit. Habis itu dia lari ketakutan, takut papi marah. Refleksnya dia. Tapi kalau sama kucing liar, bukan kucing liar sih, kucing yang lewat, galak banget dia. Ini gede dia nih, lebih gede dari kucing kampung. Ya. Eh. Nah, tidur dia. Nah, dia tuh ngeliat ke sana, ada apa di sana? Ada apa di sana? Ada apa ya, Bob ya? Kukunya nih. Kukunya udah lama nggak dipotong panjang. Ya kan nggak? Nggak kelihatan ya. Panjang ini harusnya dipotong nih. Oke lah, teman-teman Boba. Udah main lama, papi di sini nungguin Boba. Kita udahan dulu ya, Bob, Boba, Boba. Kita udahan dulu ya teman-teman Boba. Oke deh. Selamat malam, sampai ketemu lagi semua. Bye bye. Lihat mukanya dulu.